Jadi selama di SMA Negeri 15 Kota Bandung saya sudah menulis kurang lebih 3 buku ya. Jadi apa yang saya ceritakan, yang saya ceramahkan itu saya tulis, saya rekam. Jadi nanti kalau Anda ingin apa sih yang diceramahkan selama ini di selama duha ini, di sini tulisannya. Sudah saya bikin singkat-singkat supaya Anda bacanya tidak capek. Sekarang kan musim short ya, video short. Jadi short yang pendek-pendek, jadi tulisan juga ini pendek-pendek. Jadi short supaya Anda mudah. Baik, saya menulis di sini kekeluargaan. Ingat, betul? Kalau ingat keluarga, pasti kamu ingat keluarga-keluarga dekat, kakak, ayah, adik, bibi, nenek, begitu ya? Betul? Itu yang disebut keluarga. Tapi tahu tidak, saya baca di Quran, kekeluargaan itu untuk bermasyarakat dan bernegara, bukan itu. Kekeluargaan di bernegara, kekeluargaan di masyarakat, bukan genealogis. Dari mana saya ada ambil pendapat ini? Saya ambil dari Quran. Kalau tidak percaya pendapat bapak, nyampe pikiran Quran aku sarangan. Ya, ingat, orang Islam, Anda harus pegang walaupun satu ayat dan itu jadikan pedoman hidup Anda. Dan ini di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam Hud ayat 46. Begini pemahaman yang bisa kita ambil dari Hud ayat ke-46 ini. Ini cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh itu yang umatnya itu dihabisi dengan banjir. Dan Nabi Nuh selamat dengan menaiki perahu. Itu cerita nenek moyang atau kitab suci? Ingat, beda. Cerita nenek moyang dengan cerita yang ada kitab suci beda. Karena itu kitab suci penuh hikmah, penuh pelajaran. Apa pelajarannya? Ini ceritanya begini. Ingat, Nabi Nuh ini anaknya selamat gak? Selamat tidak anaknya? Tidak. Anak kandung Nabi Nuh itu ketika terjadi banjir, semua binatang, orang-orang naik ke perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh, anaknya tidak selamat. Anak kandung loh. Keluarga bukan? Keluarga bukan? Kalau anak kandung keluarga bukan. Kata Allah bukan. Cek, nggak percaya? Hud ayat 46. Surat 11 ayat 46. Kata Allah bukan. Kata Allah bukan keluargamu. Kenapa ya? Kenapa anak kandung Nabi Nuh itu dikatakan oleh Allah bukan, itu bukan keluargamu? Kenapa? Karena yang ukuran bagi Allah keluarga itu siapa? Dia adalah orang-orang yang perilakunya baik. Itulah keluargamu. Paham? Paham? Jangan kalian mengatakan bahwa keluargamu itu adalah hubungan genealogis. Itu terlalu eksklusif. Maka kata Allah, hubungan kekeluargaan itu adalah bila kamu berhubungan dengan orang-orang baik. Siapa orang-orang baik itu? Yang profesional, yang jujur, yang amanah, pekerja keras, selalu berpikir positif. Itulah orang-orang baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keluarga kita. Ingat, ketika kamu masuk nanti di perusahaan, siapa keluargamu? Dialah yang orang-orang baik, bukan genealogis. Sukuisme itu. Dan Allah tidak melihat itu, manusia itu tidak melihat sukunya, tidak melihat bangsanya, tidak melihat keturunannya kan? Tapi Allah melihat karakter baiknya. Maka kata Allah, orang Islam semuanya bersaudara. Kenapa? Karena dia baik semua. Gitu. Ingat, nanti kamu masuk kampus, siapa keluargamu itu? Walaupun kamu ada di Amerika nanti, kuliah di Jepang, kuliah di Cina, siapa keluargamu? Dia orang-orang baik. Orang-orang baik siapa? Orang-orang profesional, orang-orang jujur, orang-orang menghargai kemanusiaan, orang-orang yang cinta damai. Itu orang-orang baik. Ketika kamu di kampus, di Jogja, ada di Bali, ada di Surabaya,
ada di Sumatera kampusmu. Siapa orang-orang keluargamu itu? Orang-orang baik. Carilah orang-orang baik itu keluargamu. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Karena kata Allah, sekalipun anak kandung itu Nabi Nuh, tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Nuh, bukan keluargamu. Kenapa? Karena kelakuannya tidak baik. Maka siapa tadi orang Islam? Orang Islam itu berkeluarga karena memang dia kelakuannya baik-baik. Ingat, inilah kekeluargaan universal, kekeluargaan yang tidak eksklusif, tapi kekeluargaan yang inklusif. Semua kita ini bersaudara kalau kita jadi orang-orang baik. Itu anak-anakku sekalian, saya tidak mau keluar dari sini Anda menjadi orang-orang yang eksklusif, picik, stereotip, suka menghina, merendahkan kelompok yang lain.